البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Al-Atimah tentang makanan. Bukan di situ ada makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian pada pertemuan terlewat ini apa dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang bolehnya makan top, yakni biawak gurun, ya. Demikian juga keledai liar boleh dimakan, adapun keledai yang dia itu dipelihara di rumah maka tidak boleh. Demikian juga tentang permasalahan binatang yang ada di laut, itu halal. Jadi perselisihan tentang buaya, ulama lebih bagus ditinggalkan, walaupun saya ingin mengatakan boleh. Demikian juga Syekh Fauzan. Berikutnya, ya demikian juga masalah jalalah. Ini binatang yang dia itu kebanyakan makan dari sesuatu yang najis, maka itu tidak boleh. Tapi apabila dikurung dia beberapa hari, diberikan makanan yang halal, maka ijma' para ulama boleh dimakan. Berikutnya bab as-sayd wad dabaih. Ya, bab sayd itu adalah binatang buruan, wad dabaih sembelihan. Bukan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah di syarah beliau tentang Subul Salam. As-sayd adalah masdar, ya ini berburu. Dalilnya boleh sebagaimana beliau apa yang Rasul sebutkan di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'min minasaydi tanaru aydikum wa rimahukum. Ya wahai orang beriman, Allah akan mencoba kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang kalian ambil dengan tangan-tangan kalian ataupun tombak-tombak kalian. Ya, demikian. Demikian juga panah-panah kalian, ya, panah-panah kalian. Ini menunjukkan boleh. Demikian juga ma'alam tu minal jawadi mukallibin, dan apa yang kalian ajari dari binatang-binatang buruan. Ini binatang-binatang yang dilatih untuk memburu. Ini menunjukkan boleh. Dan sayd ini, ya, secara syariat maksudnya adalah iktinas yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah beliau tentang Subul Salam yang terhadap Bulughul Maram. As-sayd itu secara syariat, ya, iktinasu hayawan halal mutawahishan tab'an, ya, yakni memelihara hewan-hewan yang dia itu bisa apa? Bisa untuk berburu. Demikian. Yang dia sebenarnya tidak mampu untuk mendapatkan binatang buruan itu kecuali apa? Dengan menggunakan binatang-binatang yang dia itu digunakan untuk berburu. Ya demikian. Ya, ini sayd, ini buruan, binatang buruan, maka boleh kita untuk mengambilnya. Jadi kalau kita mempunyai binatang yang dilatih, ya bahkan disebutkan anjing juga kalau dia dilatih, atau mungkin burung elang umpamanya, kemudian ya dia nanti menangkap dengan syarat-syarat nanti disebutkan menangkap binatang buruan itu, maka boleh kita makannya dengan syarat-syarat yang disebutkan. Hadis nomor 1321 di yang pertama di bab ini. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ittakhadha kalban, barang siapa yang dia itu mengambil anjing, memelihara anjing, illa kalba masyiyah, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga masyiyah, binatang ternak. Binatang ternak yang itu masyiyah berjalan. Bukan binatang ternak yang itu di dalam kandang, bukan. Masyiyah itu
seperti kambing yang dia itu berjalan mencari makanan, ya, yang biasanya orang menggembalakan itu, ya. Kemudian di situ ada anjing yang menjaganya untuk mungkin menghadapi serigala atau misalnya, atau mungkin orang yang mencuri. Nah, ini anjing yang dia itu fungsinya adalah untuk menjaga kambing atau binatang ternak yang digembalakan, ya, masyia, bukan yang di dalam, bukan di dalam kandang. Ausaidin, atau anjing digunakan untuk berburu. Auzarin, atau anjing digunakan untuk menjaga tanaman. Ya. Barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk 3 ini, untuk bisa min ajrihi kulayum qirat, kurang dari pahala dia setiap hari qirat, 1 qirat. Qirat itu seperti gunung Uhud, sebutkan itu. Muhammad Ali, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis nomor 1392. Wan Ali bin Hatim, dari Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, di sini semua dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan ini tentang tata cara seseorang melepaskan binatang untuk berburu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbak," apabila engkau melepaskan anjingmu, anjing sudah terlatih. Fadhkur ismallah alaih, fadhkur ismallah, maka sebutkan nama Allah. Ketika melepaskan anjing itu mengatakan bismillah. Fa in amsaka alaika, apabila dia menangkap untukmu atau atasmu, fa adraktahu hayyan, dan kamu dapati binatang yang diburu itu, yang berhasil ditangkap oleh anjing itu dalam keadaan hidup, fadbahhu, maka sembelihlah. Ya, disebutkan kalau dia ada waktu untuk menjadi sembelih. Kalau waktunya lama untuk disembelih. Kalau masih dalam keadaan hidup lama kemudian dia biarkan, padahal 1 hari dia kemudian mati, nah, tidak boleh dimakan. Tapi segera untuk disembelih maka boleh dimakan. Jadi kalau mendapati binatang itu masih dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Wa in adraktahu qad qatala, apabila kamu sudah mendapati binatang buruan itu yang didapat oleh anjing itu, qad qatala, dan anjing itu telah membunuhnya, walam ya'kul minhu, dan anjing itu tidak memakan binatang buruan itu, fakulhu, maka makanlah. Berarti anjingnya itu memang menangkap untuk tuannya kan itu. Karena sudah mengucapkan kalimat bismillah. Walaupun dalam keadaan mati. Ya. Wa in wajadta ma'a qalbika kalban ghairahu, apabila kau dapati bersama dengan anjingmu ini anjing selainnya, wa qad qatala, dan telah membunuh, tidak tahu mana yang membunuh, anjing dia atau anjing liar itu atau semisal itu, fala ta'kul, jangan kamu makan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena kamu tidak tahu siapa dari 2 anjing itu yang membunuhnya. Wa in ramaita bisamika, kalau engkau lempar dengan sahm, dengan panahmu, fadhkur ismallah ta'ala, maka sebutlah nama Allah. Ketika melempar panah itu mengatakan bismillah, atau menembak mengucapkan bismillah. Menembak rusa umpamanya mengucapkan bismillah. Fa in ghaba anka yawman, kalau kemudian tidak tampak darimu 1 hari, ketika ditembak kena rusanya 1 hari enggak ketemu di mana rusanya. Falam tajid fihi, engkau tidak dapati di dalam binatang tersebut rusa umpamanya, illa athara sahmi, kecuali bekas dari anak panahmu. Ada anak panah di situ tertancap di badannya rusa itu baru. Fakul, maka makanlah in syi'ta, kalau kamu mau. Ini halal. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma, kalau kamu dapati dia itu tenggelam di air, rusanya itu banyak masuk ke sungai, tenggelam dia, fala ta'kul, jangan kamu makan. Kemungkinan apa? Kemungkinan dia mati karena tenggelam, bukan karena panah itu. Tapi disebutkan kalau kemudian ya ditembak umpamanya kepalanya putus, nah berarti matinya karena apa? Karena tembakan itu kepalanya sampai putus, berarti boleh dimakan. Ini kalau apa? Kalau tidak diketahui mati karena tenggelam ataukah karena panah itu. Mudah-mudahan hadis Bukhari Muslim. Wa hadza lafdz Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Berikutnya hadis nomor 1333. Wan Ali, masih dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari. Kalau beliau mengatakan sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah an saydil mi'rad, dari buruan dari hasil al-mi'rad. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebutkan di halaman 1329. Jadi perselisihan mana mi'rad? Mi'rad itu adalah yang benar adalah ino asal, yaitu tongkat
fi tarafiha hadidah. Tongkat pojoknya itu ada besi. Ya biasa tongkat, kemudian pojoknya kasih besi seperti tombak. Yarmi biha said, melempar dengannya binatang buruan. Ya. Fama asaba bihadi, apa yang terkena besinya itu bahwa daging. Zakat. Ini maka itu apa? Sembelihan. Yuk kalau boleh dimakan. Ya. Ini maksudnya boleh untuk dimakan. Fama asaba bi ardihi, dan apa yang terkena dengan ard, yakni kayunya itu, waqidun, maka itu apa? Seperti yang dia itu terpukul. Ya, dipukul seperti dipukul dengan apa? Dengan kayu. Nah, demikian. Maka tidak boleh dimakan. Ya, demikian. Maka di sini ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Binatang buruan karena mi'rad tadi, karena tongkat yang pojoknya ada apa? Ada besinya. Tajam. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Idza asabta bihadi", apabila engkau menimpakan dengannya itu dengan hadhi, dengan tajamnya itu, ya, besi yang itu tajam, faqul, makanlah. Ya, berarti ketika melempar mengucap bismillah, ya, kemudian kena binatang tersebut, ya, dan ada di situ luka karena besinya itu, maka makan. Wa idza asabta bi ardihi, apabila engkau menimpanya itu dengan dengan kayunya itu, faqatala, dan membunuhnya, fa innahu waqidun, sungguhnya dia itu waqid, semoga dia itu madrubah, yaitu seperti apa? Dipukul. Binatang yang dia itu dipukul mati, ayam yang kita pukul dengan tongkat kemudian mati, maka tidak boleh dibunuh, bangkai. Tapi kalau dia belum mati kemudian sembelih boleh. Maka ini apa? Kalau terbunuh karena tadi kayunya, maka dia itu waqid, ini sesuatu yang dia itu terpukul. Fala takul, maka jangan kamu makannya. Ya, demikian. Rawal Bukhari, Sahih Bukhari. Maka ini menunjukkan apa? Kalau kemudian seorang berburu menggunakan tombak, ya, di situ ada apa? Ada besinya di depannya, kemudian mengenai besinya itu, maka boleh dimakan. Apabila dia mati karena kayunya, maka tidak boleh. Berikutnya hadis 1334, wa Nabi Salabah, dari Abu Salabah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, di sini juga Imam Muslim. Idza ramaita bisahmi, kalau engkau melempar dengan, yakni anak panahmu, faghaba anka, kemudian hilang darimu binatang buruan itu, fa adrabtahu, kamu dapati setelah itu, faqulhu, maka makanlah, malam yuntin, selama tidak bau. Ya, demikian. Akhrajahu Muslim. Semua Muslim. Bahwa di sini dibahas oleh para ulama tentang binatang-binatang buruan. Maka di situ ada 3 syarat kalau boleh memakan. Wa yastarid lihil sayd, disyaratkan halalnya binatang buruan arba'a syurut, ada 4 syarat. Dua, yang pertama ada ahliyatus sayd, kepandian yang berburu itu. Binatangnya memang berburu, pandai berburu, orangnya juga melempar, ya, ahli melempar, memanah. Asani kedua, al-alah, alatnya bisa berupa apa? Ya, yang bisa melukai, tombak dan sebagainya, anak panah, bisa melukai kulit. Atau jarih al-mu'allam, yaitu binatang yang diajari. Kalau seperti anjing, wasaqar atau elang, yang demikian. Asal yang ketiga, ya, tadi kepandian, kemudian alatnya. Yang ketiga, isarul alah qasidan lisaid. Alatnya itu memang dilepaskan maksudnya untuk berburu. Ya, demikian. Kalau lepas sendiri tidak. Arabi yang keempat, ya, ini disebutkan oleh Syekh Basam, ya, yaitu qaul saidi, ucapan orang yang berburu itu bismillah, mengucapkan bismillah. Ya, demikian. Kalau tidak mengucapkan bismillah, maka tidak halal. Ya, demikian. Kemudian disebutkan apa disyaratkan binatang itu tidak memakannya, tidak disyaratkan. Karena binatang itu kebiasaannya dia memang dikasih daging, kemudian dia pandai kan itu. Jadi kalau dia makan sedikit tidak mengapa. Sampai di sini dulu. Subhanallah,